menuju Kota Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswi dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Galuh. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melakukan ujian kinerja yaitu praktik mengajar bahasa Indonesia. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Siap, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, Nak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, sedia berkorban untukmu. Negara ayo maju, maju. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap untuk belajar alat tulis, perlengkapan taruh di atas meja. Ya, biar lebih semangat lagi. Nah, sudah ditaruh di atas meja semua perlengkapannya, berarti sudah siap untuk belajar. Pun sudah rapi. Kemudian pakaiannya semuanya sudah rapi. Ya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengenai apa, Nak? Teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Cika. Tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisannya. Tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian dari teks deskripsi. Masih ada yang ingat lagi ciri-ciri atau struktur dari teks deskripsi? Andra. Orientasi, komunikasi, dan resolusi, Bu. Benar, orientasi,
cerita fantasi. Dengan kalian mempelajari teks cerita fantasi ini dengan menggunakan PBL, problem based learning, atau permasalahan yang akan kamu sajikan mengenai struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Ibu akan memberikan atau menyajikan video mengenai teks cerita fantasi. Kalian simak. Bisa dipahami? Bisa. Kalian simak video cerita fantasi yang akan Ibu berikan sebagai stimulus dalam mengetahui apa itu cerita fantasi. Pada suatu malam di kota Edmond, terdapat serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Nama Profesor Dumbledore. Mereka dan seluruh kalinya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi atau dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan teman-temannya yang dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Surat secara langsung di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelas. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi Ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka berat di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala itu bisa mendapatkan Voldemort kembali jika berusaha untuk menjadi batu pertua sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa. Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertua. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertua dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu pertua sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Ya, kalian sudah menyimak cerita tentang apa tadi, Kak? Harry Potter. Tentang apa? Harry Potter. Kenapa Harry Potter termasuk dalam cerita fantasi? Apa sih cerita fantasi? Bagaimana strukturnya? Bagaimana pembahasannya? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu cerita fantasi. Sebelum Ibu menjelaskan,
keseriusan keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Nah, berarti cerita fantasi itu apa nak? Bersifat apa sih? Bersifat hayalan atau fiksi. Nah, berarti tadi cerita Harry Potter itu termasuk nggak dalam cerita fantasi? Termasuk. Karena sifatnya apa nak? Fiksi. Ya benar, bagus. Unsur-unsur cerita fantasi. Ya, unsur cerita fantasi yang pertama ada tema, alur, dan tokoh. Nah, struktur teks cerita fantasi apa saja sih struktur teks cerita fantasi tersebut? Coba tolong dibacakan. Yes. Dibaca mana? Unsur-unsur cerita fantasi: satu, tema, latar, amanat, alur, pertokohan. Nah, ada apa saja ya? Tema, merupakan unsur-unsur dari cerita fantasi. Selanjutnya fantasi. Apa saja sih strukturnya? Syarif, dibacakan nak? Struktur teks cerita fantasi: satu, orientasi, dua, komunikasi, tiga, eksekusi. Nah, itu merupakan struktur teks cerita fantasi. Apa itu orientasi? Apa itu komplikasi? Apa itu resolusi? Coba tolong dibacakan. Yasmin. Orientasi dapat dipahami sebagai pengenalan bagian dalam cerita meliputi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi dapat dipahami sebagai konflik atau permasalahan yang dimulai dari awal untuk permasalahan, berisi hubungan sebuah kategori sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Resolusi dapat dipahami sebagai penyelesaian suatu masalah dalam cerita. Resolusi merupakan bagian penting yang akan mengarah pada akhir cerita, apakah berarti dengan kebahagiaan atau kesedihan. Ya. Apa yang tadi sudah dibacakan oleh Yasmin? Orientasi merupakan apa tadi nak? Perkenalan. Ada bagian awal cerita. Ada yang namanya watak tokoh. Ada latar konflik. Apa itu komplikasi? Mulainya permasalahan sampai adanya resolusi atau penyelesaian. Apa sih sebagai penyelesaian suatu permasalahan dalam sebuah cerita? Ini termasuk dalam apa tadi nak? Struktur. Contohnya, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Termasuk dalam apa berarti ini? Nak? Orientasi. Kenapa orientasi? Karena ada latar, ya pintar. Kita lanjut. Nah, oke, coba tolong dibacakan. Andra. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dari mereka bertiga dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Gimana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Mulai meningkat ketegangannya, yaitu tiga sekawan tersebut jatuh di sebuah lubang dan tiba-tiba tersebut dengan Gajah Mada.
yang kalian pelajari hari ini mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Bisa dipahami nak? Bisa. Ibu ingin mengetahui lagi dari apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu struktur teks cerita fantasi, apa itu kebahasaan. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui kembali apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Saya Bu. Najla? Teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Ya, benar. Tepuk tangan buat. Struktur teks cerita fantasi apa saja, Nak? Saya Bu. Andra? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Benar sekali. Beri semangat dari kita. Nah, tadi kebahasaannya juga sudah Ibu jelaskan. Apa kebahasaan dalam teks cerita fantasi? Syarif? Saya Bu. Ya, Syarif? Penggunaan kata ganti dan nama orang. Penggunaan kata yang dapat mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, suasana dan waktu, dan juga penggunaan Ya, benar. kalimat yang Tepuk tangan untuk kita. Kalian akan membentuk kelompok. Dari kelompok tersebut kalian akan mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Nah, kalian akan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Biru Ekor Biru Naga. Dari cerita tersebut kalian akan mencari struktur kalimat yang ada pada teks cerita Nataga, kemudian akan mencari menelaah kebahasaannya. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Ibu akan membacakan sebentar. Di sini petunjuk kerjanya, ya. Peserta ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dari 4 sampai 5 orang. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dibentuk, kemudian secara kelompok berdiskusi. Nanti kalian akan berdiskusi menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam cerita Ekor Biru Naga. Dari kalian setelah berdiskusi, kalian akan presentasi ke depan hasil dari mana yang sudah kalian diskusikan. Bisa dipahami sampai di sini? Biar lebih semangat lagi, nah kita mengerjakan tugas hari ini, kita tepuk semangat. Kita ulang kembali, tepuk semangat. Sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Jangan lupa ya, Nak, dibaca dulu atau literasi, kemudian didiskusikan. Kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dikerjakan, Nak.
Ada kesulitan? Tidak. Coba kelompok 1 sudah sampai mana? Bisa? Bacanya apa? Tapi tahu itunya tadi kan ya. Contohnya dari penggunaan kata ganti orang. Di sini ada nggak? Ada. Ini kalau ini kata ganti orang ke orang kedua ke orang pertama. Iya. Tulis di kalimat kita nih. Kata ganti orang misalkan iya, ianya menunjukkan sesuatu. Tulis di kutipan di sini kutipan kalimatnya kata ganti orang. Paham kedua ada yang mau katakan yang mana? Ini kata bermakna kias. Ini katanya seperti apa, Bu? Contoh-contohnya gitu. Kiasan apa yang sudah sebenarnya ada nggak di sini contohnya? Handra, coba sini Handra. Tadi apa? Ini kata Keterkejutan? enggak, ini bermakna kias dan khusus. Sini masuk. Ini membentuk Ya. Iya. Sudah selesai semuanya? Sekarang akan presentasi masing-masing kelompok. Yuk, kita mulai dari kelompok 1. Beri semangat dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan. Pakai mic-nya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok saya tentang struktur teks cerita fantasi beserta kutipan kalimat pada teksnya. Yang pertama, orientasi kutipan kalimat pada teks. Seluruh pasukan Nataga sudah siap kali itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik yang sudah ditentukan. Komplikasi. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang banyak keluar dari kabut dengan jumlah pasukan yang banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat. Ketiga, resolusi. Selesai pertemuan Nataga, semua menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima level 12, Lamia, Siko, dan Nova memandang Nataga dengan haru. Bahasakan teks cerita fantasi kutipan kalimat pada teks 1. Pengguna kata ganti orang, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. 2. Pengguna kata yang berhubung dengan kaitan panca indera mendeskripsikan waktu, tempat, suasana. Pasukan siluman mulai mengingat pulau utama Modo. 3. Menggunakan kata sabung berurutan waktu. Ketiga, kemudian setelah itu, sementara itu, sebelum, ketika banyak mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. 6. Menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Hai, tak ada dengan
Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak hasil diskusi dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, Rekan. Kelompok 2. menurut saya dari orientasi, komunikasi dan resolusinya sudah jelas dan lengkap. Cuma kurang di membacanya aja yang masih begitu. Itu saya. Ya, selebihnya untuk bagian struktur dan kebahasannya sudah lengkap. Sudah sesuai dengan kalimat yang ada di dalam apa nak? Teks cerita fantasi. Ekor biru naga. Ya, tepuk tangan sekali lagi dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya dan Sabrina akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Orientasi, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam. Hari itu, secara besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Komplikasi saat yang ditunggu pun tiba. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagi air, tubuh mereka besar-besar dengan suara panah tajam. Raut wajah mereka dengan penuh amarah murka dan kesombongan. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Sepuluh teriak Nataga. Pasukan terdepan dari binatang-binatang. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Sepuluh teriak Nataga. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengapung para serigala dengan lemparan bola api. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Resolusi. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit. Saya memang mengisyaratkan amat bahagia. Setelah melah struktur, telaah kebahasaannya dengan mengisi format berikut. Setelah melah struktur, telaah kebahasaannya dengan mengisi format berikut. Kebahasaan teks kita fantasi menggunakan kata ganti orang. Kutipan kalimat pada teks yaitu Nataga, siluman serigala, dewi kabut, Evo, Boros, Lamia, Sika, dan Kemarin. 2. Penggunaan kata yang berhubungan dengan kaitan panca indera mendeskripsikan waktu, tempat, dan suasana. Pasukan siluman serigala ketika, kemudian, setelah itu, sementara, itu, dan sebelum. Lalu ia melompat bagai kilat maupun pasukan serigala. 4. Penggunaan kata atau ungkapan kejutan. Serbu teriak Nataga. 6. Menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Gunakan kekuatan eksklamasi Nataga, musik Dewi Kabut. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana nak hasil presentasi dari kelompok 3? Saya Bu. Ada yang mau beri tanggapan? Ya, kelompok 4. Saya Bu. Ya, dalam kelompok 4. Struktur kebahasaannya sudah bagus, suaranya sudah bagus, ya bagus. Kalimat kebahasannya bagaimana nak? Sudah benar di dalam kutipannya? Sudah benar Bu. Dari apa saja tadi? Ada yang namanya penggunaan kata ganti orang. Kemudian lagi ada penggunaan kata yang berhubungan dengan apa nak? Suasana, waktu, dan tempat. Sampai ke mana tadi? Kalimat langsung. Itu sudah benar semua? Ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bu Yasmin, silakan.
mengetahui apa itu strukturnya dan kebahasaan.